Oke. Jaringan pada tumbuhan. Oke. Kalau misalnya kita berbicara tentang jaringan, berarti kita juga berbicara tentang sel. Nah, kenapa? Karena si jaringan ini adalah kumpulan dari berbagai sel yang mempunyai bentuk dan ciri yang sama. Jadi, kalau kalian belajar waktu kelas 7 kemarin di biologi, tentang organisasi kehidupan, ada sel, jaringan, organ, dan individu. Nah, ini adalah tahapan kedua, yaitu jaringan. Oke, nah jaringan pada tumbuhan yang akan kita bahas itu hanya dua. Yang pertama adalah jaringan meristem atau jaringan muda, dan yang kedua adalah jaringan dewasa. Oke, nah yang pertama adalah jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem itu? Kalau misalnya kalian lihat, jaringan meristem adalah jaringan muda. Nah, merupakan jaringan yang aktif membelah. Nah, karena dia ini aktif membelah, berarti si jaringan meristem ini adalah jaringan yang punya tugas untuk biar si tumbuhan itu nambah panjang, nambah tinggi. Nah, jadi yang membuat si tumbuhan nambah tinggi itu adalah si jaringan meristem. Nah, ciri-cirinya apa? Ukuran selnya itu kecil, dindingnya tipis, dan memiliki nukleus yang relatif besar. Vakulanya kecil dan kaya akan sitoplasma, dan selnya berbentuk kuboid atau prismatis. Nah, kalau misalnya yang tadi Bapak jelaskan sedikit tentang jaringan meristem, kalian ada bayangan nggak kira-kira jaringan meristem itu kayak apa? Ada yang punya bayangan? Oke, kalau misalnya nggak punya bayangan, kalian pernah lihat iklan teh pucuk yang ada uletnya naik sampai pucuk tanaman? Ah, si pucuk tanaman itu adalah jaringan meristem. Oke. Oke. Nah, udah kebayang ya? Nah, Ya. si pucuk tadi itu adalah meristem. Kenapa? Karena dia yang paling muda di dalam tumbuhan, betul? Kan kalau misalnya kalian lihat pucuk, lama-kelamaan agak tinggi kan. Ternyata yang tumbuh itu yang membuat makin tinggi itu si pucuknya, bukan batang yang bawahnya. Oke, kalau batang yang bawahnya itu namanya adalah jaringan dewasa. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, meristem ini jadi tiga, ada promeristem, ada meristem primer, dan meristem sekunder. Oke. Nah, kalau promeristem ini adalah meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Kalau meristem primer, meristem yang ditemukan pada tumbuhan dewasa dan masih membelah diri. Kalau meristem sekunder adalah jaringan meristem yang berasal dari jaringan primer. Ya, jadi jaringan primer kan dia masih membelah, nah jaringan sekundernya kemungkinan besar tidak membelah. Contoh dari meristem sekunder adalah kambium. Nah, untuk berdasarkan letaknya, meristem itu dibagi jadi tiga. Ada meristem apikal, ada meristem lateral, dan meristem interkalar. Oke. Yang tadi Bapak contohkan pucuk itu adalah meristem apikal. Kenapa dia di pucuk namanya meristem apikal? Jadi ada namanya apex. Apex itu ujung. Nah, makanya dia dibilang meristem yang ada di ujung. Nah, kita lihat di sini. Nah, meristem apikal ini tidak hanya ada di ujung atas saja, tapi juga ada di ujung bawah. Oke, ada di atas dan ada di bawah. Kalau di bawah berarti dia ada di akar. Nah, si akar kan awalnya kecil, lama-lama dia akan membesar dan akan menjalar kemana-mana. Nah, yang menjalar kemana-mana itu adalah si meristem apikal. Oke, terus lateral. Nah, untuk meristem lateral itu biasanya ada di dalam batang. Nah, yang paling gampang itu di dalam kambium yang kerasnya. Terus yang ketiga adalah meristem interkalar. Meristem interkalar ini adalah jaringan yang terletak di sekitar ruas batang yang menyebabkan pemanjangan ruas-ruas batang tumbuhan. Maksudnya gimana? Kalau kalian lihat pohon bambu, nah di sini ada yang namanya apa ya, kayak sekat-sekat gitu di bambu. Nah,
Sekat-sekatnya itu adalah si meristem. Nanti si meristem membelah, lama-kelamaan akan jadi si batang bambunya itu. Makin panjang, makin besar. Nah, ini adalah meristem interkalar. Jadi berdasarkan tempat tadi ada 3 ya. Oke. Suara Bapak terdengar? Terdengar. Iya. Sampai sini, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke jaringan dewasa? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa itu adalah kelanjutan dari si jaringan muda atau jaringan meristem. Jaringan dewasa pada tumbuhan itu mengalami diferensiasi dan tidak aktif melakukan pembelahan lagi. Jadi kebanyakan jaringan dewasa itu sudah tidak aktif membelah, tapi ada beberapa yang masih aktif membelah. Oke, jadi tidak semuanya tidak membelah ya. Terus dia terdapat ruang antar sel, sel-selnya tidak aktif membelah diri dan ukurannya relatif besar. Kalau dibandingkan dengan jaringan meristem yang tadi, kalau jaringan meristem itu semuanya aktif membelah dan ukuran selnya kecil. Oke. Dan dindingnya, kalau jaringan meristem tadi tipis, untuk jaringan dewasa ini tebal. Nah, untuk jaringan dewasa, itu dibagi jadi 5 jaringan. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan jaringan meristem itu kalau dengan diri kita, dengan manusia, berarti dia adalah jaringan yang masih tumbuh dari dalam kandungan, terus kalian lahir jadi bayi, jadi balita, batita, anak-anak, remaja. Nah, itu adalah jaringan si meristem. Nah, jaringan dewasanya berarti pas kita sudah dewasa, kalian sudah dewasa. Kayak Bapak itu kalau diibaratkan tumbuhan berarti udah jadi tumbuhan dewasa. Kalau kalian berarti masih meristem. Kenapa? Karena kalian masih tumbuh dan berkembang. Oke. Nah, untuk si jaringan dewasa ini di tumbuhan ada 5. Ada jaringan epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan gabus. Nah, kita bahas satu persatu untuk jaringan dewasa. Nah, jaringan yang pertama adalah jaringan epidermis, jaringan paling luar di dalam organ tumbuhan. Oke, dia di sini paling luar. Karena dia paling luar, otomatis berarti fungsinya adalah untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Oke, kita lihat dia melindungi bagian dalam pada tumbuhan. Terus dia juga melindungi agar air yang menguap itu tidak terlalu banyak. Ataupun dia juga melindungi kalau misalnya ada makhluk hidup lain yang mengancam, maka yang hancur duluan adalah jaringan epidermis. Nah, epidermis itu memiliki beberapa ciri. Itu terdiri dari sel yang hidup, berbentuk persegi panjang, sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel dan tidak mempunyai klorofil. Nah, kalau kita lihat gambar, nah ini sel epidermis. Kalau lebih jelas di sini, ini adalah penampang dari sebuah daun. Epidermis itu sebelah sini. Nah, kalian lihat bentuknya persegi panjang dan tidak ada ruang di sini. Rapat kan? Itu adalah jaringan si epidermis. Nah, si epidermis itu juga dia ada modifikasinya. Jadi nggak cuman kalau daun paling atas atau paling bawahnya aja, enggak. Tapi dia juga ada yang dimodifikasi. Contohnya jadi apa? Jadi stomata atau mulut daun. Stomata ini fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terus ada lagi spina atau duri. Nah, kalau duri ini biasanya ada di tanaman kaktus atau misalnya ada di pohon bunga mawar. Nah, itu ada durinya. Ada sel kipas, sel kersik, dan trikoma. Nah, kalau trikoma ini banyak sekali di daun-daun pada tumbuhan. Contohnya yang paling gampang ya daun durian. Kalau misalnya kemarin kita masuk tidak pandemi corona, kita bisa praktikum dan melihat trikoma pada daun. Nah, Bapak kasih gambarnya dulu, coba.
Sebentar ya, Bapak cari. Trikoma pada daun durian. Nah, Bapak kasih gambarnya. Nah, Bapak copy dulu. Salin gambar. Nah, kalian bisa lihat ini adalah daun durian. Kalau misalnya kamu tahu daun durian, ada bagian atas sama bagian bawah. Nah, bagian bawahnya kita crop, terus kita lihat di mikroskop akan ada trikoma yang seperti ini. Oke. Ataupun di bambu. Nah, bambu yang hitam-hitamnya, yang bikin gatal tuh, agak sakit kalau kena kulit, itu pun dia trikoma. Oke. Dia itu adalah modifikasi dari si sel jaringan epidermis. Oke, lanjut. Jaringan yang kedua adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar, atau bisa juga kita sebut jaringan mesofil. Nah, jaringan ini adalah jaringan yang sangat penting bagi tumbuhan. Kenapa? Karena di dalam jaringan parenkim ini ada dua jaringan. Ada jaringan parenkim bunga karang dan jaringan parenkim palisade. Nah, parenkim palisade itu banyak klorofilnya. Oke, apa fungsi dari klorofil? Ada yang masih ingat fungsinya klorofil pada tumbuhan? Hijau daun. Fotosintesis. Fotosintesis, betul. Ya, klorofil itu zat hijau daun. Dia itu berarti bahan untuk fotosintesis. Oke. Nah, kita kasih gambarnya di sini. Di sini ada parenkim palisade di sini dan parenkim berspons. Nah, parenkim palisade ini dia lebih rapat daripada parenkim berspons. Semuanya sebenarnya dia punya kloroplas yang isinya klorofil, tapi lebih banyak di parenkim palisade. Di parenkim berspons, kloroplasnya itu hanya sedikit. Nah, kita lihat. Nah, ini gambar yang lebih bagus lah ya, yang lebih gampang kalian lihat. Nah, ini adalah jaringan tiang atau parenkim palisade, yang ini ya, yang hijau muda. Nah, parenkim bunga karangnya mana? Ini, atau parenkim spons, berspons itu ini. Oke, ini jaringan tiang atau parenkim palisade, dan ini adalah jaringan bunga karang atau parenkim berspons. Fungsinya apa? Fungsinya untuk fotosintesis. Oke. Tapi untuk fotosintesis lebih ke jaringan tiang atau parenkim palisade. Untuk jaringan bunga karangnya, di sini pun sebenarnya ada fotosintesis, tapi hasilnya sedikit, jauh dibandingkan dengan parenkim palisade. Parenkim palisade hasilnya lebih banyak. Nah, karena dia ini hanya sedikit hasil fotosintesisnya, maka dia juga punya fungsi lain, yaitu menampung sementara hasil dari fotosintesis. Jadi fotosintesis dari sini akan ditampung sementara di parenkim bunga karang. Nah, nanti hasil fotosintesisnya akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan oleh si jaringan pengangkut di sini. Nah, jaringan pengangkut yang punya fungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan adalah floem. Oke. Ingat, di sini parenkim palisade, parenkim berspons, nama lainnya jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Oke, gambar ini di antara dua ini udah pasti bakal akan ada yang muncul di ujian kenaikan kelas. Oke, jadi diharap diingat baik-baik. Kalau mau di screenshot boleh, tapi nanti Bapak kasih kok minggu depan insya Allah. Oke. Nah, ciri-ciri dari jaringan parenkim, agak lupa tadi sedikit. Nah, sel-selnya hidup, berukuran besar dan tipis, serta umumnya berbentuk segi enam, memiliki banyak vakuola. Nah, vakuola itu apa? Vakuola itu adalah organ di dalam sel, bagian dalam sel, organel sel lah ya, namanya dia ini organel sel yang punya fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Terus inti selnya mendekati dasar sel, mampu bersifat merismatik karena dapat membelah diri, dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Oke, ini berarti yang di parenkim bunga karang.
Sampai sini, ada yang ditanyakan tentang jaringan dewasa, tentang parenkim dan epidermis? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kita lihat, wah, udah ada 27 orang. Oke, berarti Bianda, mana Bianda? Baru gabung Bianda, mana si Bianda? Ada kameranya doang, tapi orangnya nggak ada. Coba dong Bapak pengen lihat. Nah, oke ya, baru bangun sepertinya. Kita lanjutkan. Oke, jaringan selanjutnya adalah jaringan penyokong. Ini yang menguatkan batang pada tumbuhan, yang menguatkan tumbuhan agar dia tidak hancur. Oke. Nah, jaringan penyokong ini ada dua, ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Oke, dia itu fungsinya sudah jelas karena penyokong, dia untuk menyokong. Nah, untuk menguatkan, menegakkan batang dan daun, melindungi biji atau embrio agar tidak cepat hancur, dan melindungi berkas pembuluh angkut. Nah, ini jaringan kolenkim dan sklerenkim. Untuk kolenkim, ini biasanya sel-selnya masih hidup. Kalau sklerenkim, sel-selnya biasanya sudah mati. Oke, dan ini biasanya tebal, ada di kambium. Ini kolenkim, ini sklerenkim. Bisa dilihat perbedaannya. Kolenkim karena dia masih hidup seperti ini. Kalau sklerenkim ini sudah mati selnya. Lanjut, jaringan pengangkut. Untuk jaringan pengangkut, ini tadi sudah Bapak singgung sedikit, ada silem dan floem. Nah, silem adalah pembuluh kayu dan floem adalah pembuluh tapis. Silem fungsinya untuk mengedarkan air dan zat hara atau mineral dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan, dan floem itu fungsinya untuk mengedarkan seluruh hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi hasil fotosintesis tadi di parenkim palisade akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan oleh si floem agar tumbuhan itu bisa makan. Nah, kita bisa lihat kalau di sini ada penampang tumbuhan dikotil yang kita belah batangnya, itu ada silem dan floemnya terlihat jelas. Silemnya ada di dalam, floemnya ada yang di luar. Oke, ini jangan dilupakan gambar-gambar ini karena insya Allah akan muncul nanti di ujian kelas. Oke. Selanjutnya, ini perbedaan dari silem dan floem. Kalau silem itu selnya mati, kalau floem selnya hidup. Kalau silem dindingnya tebal, floem tipis. Terus bahan penyusun dinding selnya, kalau silem itu lignin dan floem selulosa dan sebagainya. Oke, ada banyak di sini. Bisa dibaca nanti. Terus yang terakhir adalah jaringan gabus. Oke, jaringan gabus ini sering berfungsi sebagai pelindung sementara bagi tumbuhan. Gimana maksudnya? Jadi kalau misalnya di jaringan epidermis rusak, jaringan gabus akan naik ke atas untuk melindungi organ yang ada di bawahnya. Jadi melindungi parenkim dan lain sebagainya. Jadi dia ini nanti fungsinya untuk menggantikan peran si epidermis. Kalau misalnya si sel epidermis ini rusak. Kalau misalnya si sel epidermis sudah benar lagi, nanti sel jaringan gabusnya akan kembali ke bentuk aslinya, ke bawah, ke tempatnya lagi. Oke. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan tentang jaringan pada tumbuhan? Itu sekilas saja. Ini gambarnya secara umum. Ada epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan pengangkut, di bawahnya sini ada jaringan gabus harusnya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan?